Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Dr. Budi Irawan selaku Ketua Departemen Biologi Unpad, sekaligus juga narasumber kita yang pertama tadi. Yang terhormat narasumber berikutnya Pak Mansur, kemudian Bapak Ibu peserta, Ibu moderator, saya manggil Teh Nunus, Ibu Asakumaha gitu ya, karena ya, kita beda. Nunus juga boleh. Karena tadi yang dikatakan oleh Teh Nunus aja barangkali ya, Teh Nunus adalah junior saya di IPB dulu gitu, tetapi sekarang sudah lebih dahulu menyandang gelar doktor gitu. Jadi justru sekarang menjadi senior saya nih, Teh Nunus nih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengajak saya untuk berbagi pada kesempatan hari ini. Jadi sebetulnya dengan pandemi ini kita juga melihat ada efek positifnya ya, dengan KKN yang virtual seperti ini gitu. Justru kita bisa berbagi ilmu dengan cakupan yang lebih luas lagi gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan yang positif seperti ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi program yang berkelanjutan, tidak hanya di Unpad tentunya gitu, tapi juga di kampus-kampus lainnya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi sedikit mengenai gizi dan kesehatan keluarga. Kalau tadi narasumber sebelumnya Pak Mansur banyak berbicara tentang bagaimana aktualisasi keilmuan beliau gitu, dengan tadi tanaman perkarangan yang saya melihatnya amazing sekali gitu. Memang kita harus banyak berguru dengan beliau nih, Teh Nunus nih gitu. Jadi benar-benar aktualisasi ilmunya nyata sekali gitu, dengan tadi ada perkarangan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tadi dua narasumber kita mulai dari Pak Budi dan Pak Mansur itu berbicara terkait dengan diversifikasi tanaman pangan gitu dan lain sebagainya. Mungkin dalam kesempatan ini saya akan sedikit sharing ya, lebih tepatnya gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga tentunya pengalamannya jauh lebih banyak dari saya gitu. Jadi mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa menambah wawasan kita semua ya, khususnya buat adik-adik mahasiswa. Oke, ini yang akan saya sajikan pada hari ini. Yang pertama tentang konsep dari gizi seimbang. Oke, mungkin akhir-akhir ini gitu kita sering mendengar istilah gizi seimbang. Tetapi memang pada kenyataannya di lapangan gizi seimbang ini belum sepenuhnya diinterpretasikan gitu, diaktualisasikan seperti tadi. Nah, ini yang masih menjadi kendala gitu. Kita lihat sedikit nih flashback ke sejarah gitu. Mungkin Bapak Ibu ada di mahasiswa di sini pasti pernah mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini adalah suatu istilah yang memang sangat primadona sekali gitu. Sangat powerful banget gitu, karena sampai hari ini pun gitu masih ada kelompok masyarakat yang memang masih menganut paham 4 sehat 5 sempurna ini. Gitu. Sebetulnya 4 sehat 5 sempurna ini sudah lama kita tinggalkan gitu. Dari tahun 70 ini sudah beralih ke gizi seimbang, tetapi memang dari tahun 1970 sampai saat ini perkembangan dari gizi seimbang ini terus dilakukan gitu, berbasis riset dan lain sebagainya. Ya, kita lihat sekitar tahun 90 sampai 2010, nah memang gizi seimbang itu sudah mulai dikenal, tetapi belum diterapkan secara optimal. Banyak sekali masyarakat yang lebih gemar mengkonsumsi fast food, karena mungkin lebih praktis gitu, jadi kapan aja bisa dikonsumsi, cepat saji gitu. Nah, ini yang terjadi. Tetapi semakin ke sini gitu, apalagi sejak terjadi pandemi tahun lalu, masyarakat tuh lebih peduli terhadap kesehatan. Mungkin teman-teman juga melihat ya banyak sekali makanan-makanan atau catering-catering sehat gitu beredar di Instagram misalkan gitu. Nah, banyak juga penggiat kuliner berlomba-lomba untuk menjual makanan yang bisa diklaim sebagai makanan sehat dan bergizi. Itu banyak juga yang kembali kepada traditional food, makanan tradisional gitu. Nah, di sini celahnya nih untuk kita bisa memanfaatkan pangan lokal sebetulnya. Oke, kembali ke 4 sehat 5 sempurna. Nih, di sini saya menampilkannya adalah versus gizi seimbang gitu. Oke, kalau kita ingat kembali 4 sehat 5 sempurna itu dulu adalah jika minum susu maka sempurna, seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah paradigma lama yang perlu kita tinggalkan sebetulnya gitu. Kita sudah beralih ke gizi seimbang. Kalau dulu saat 4 sehat 5 sempurna ini
hanya disampaikan seperti ini, tidak memperhitungkan berapa jumlah yang dianjurkan, berapa porsinya itu belum disampaikan di sini gitu. Jadi mungkin mau makan 2 piring nasi, 3 piring nasi, itu belum tercover di sini. Nah, dengan gizi seimbang ini sudah diatur sedemikian rupa, ini berupa anjuran yang bisa kita dijadikan dasar ya untuk konsumsi kita sehari-hari gitu. Jadi ini ada istilahnya kalau dari Kemenkes itu adalah isi piringku. Nah, isi piringku ini sepertiga itu terdiri dari makanan pokok, sepertiganya lagi adalah sayuran, kemudian masing-masing seperenamnya terdiri dari lauk pauk dan buah-buahan. Jadi inilah yang menjadi acuan kita saat ini agar pola makan kita itu menjadi lebih baik. Ya, ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang gitu. Jadi sudah legal gitu aturan ini gitu, sehingga ini kami di bidang gizi terus melakukan upaya sosialisasi gizi seimbang ini kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan, termasuk pada kesempatan hari ini gitu. Apalagi pada hari ini dengan tema melalui KKN ini, saya kira juga ini bisa kita minta bantuan adik-adik mahasiswa untuk menjadi agen perubahan nih gitu, sehingga slogan gizi seimbang ini bisa sampai kepada masyarakat gitu. Jadi tidak hanya mereka-mereka yang bisa mengakses informasi cepat melalui internet aja yang dapat gitu, tetapi mereka-mereka yang juga tinggal di pedalaman katakanlah begitu juga bisa memperoleh informasi terkait ini. Nah, ini 4 prinsip gizi seimbang gitu. Kalau tadi isi piringku itu lebih kepada seperti apa sih satu porsi makan kita gitu. Nah, tetapi Kemenkes sendiri sudah menerapkan ini 4 prinsip gizi seimbang, di mana yang pertama adalah membiasakan konsumsi beragam makanan. Nah, tadi melihat pekarangannya Pak Mansur nih gitu, bisa dikatakan setiap hari mungkin Pak Mansur sudah makan yang beragam ya, mulai tadi dari tanaman, tidak hanya tanaman gitu, tetapi juga ada budidaya ikan, kemudian telur gitu, sehingga kebutuhan gizi keluarga itu sangat bisa dicukupi dari pemaparan Pak Mansur tadi. Nah, kenapa kita harus konsumsi beragam makanan? Nah, karena tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung zat gizi yang lengkap kecuali ASI. Apakah kita masih konsumsi ASI? Nah, tentu saja tidak ya Bapak Ibu sekalian gitu, karena ASI ini dikatakan optimal, ASI saja dikatakan optimal untuk bayi yang usianya 0 sampai 6 bulan. Itu. Nah, kenapa ada anjuran ASI eksklusif gitu? Nggak perlu diberikan tambahan makanan lain gitu, karena memang ASI saja sudah mampu mencukupi kebutuhan bayi usia 0 sampai 6 bulan dan juga itu sesuai dengan kondisi sistem pencernaannya gitu. Nah, kemudian prinsip gizi seimbang yang kedua adalah membiasakan pola hidup bersih. Nah, ini mungkin sangat bisa untuk kita terapkan saat ini, apalagi dalam kondisi COVID. Gitu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi seperti bakteri, virus dan lain sebagainya. Lalu melakukan aktivitas fisik, nah ini bisa bermacam ragam juga bentuknya ya gitu, tergantung kepada bagaimana seseorang senangnya olahraga yang seperti apa gitu. Dan yang keempat adalah memantau berat badan secara teratur. Oke, lalu ada 10 pesan gizi seimbang yang bisa nanti adik-adik atau teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa melihat seperti apa sih yang harus diperhatikan gitu. Jadi tidak hanya tadi terkait 4 tadi gitu ya, tetapi juga ada hal-hal lain. Mungkin yang perlu kita highlight juga adalah membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Oke, nanti di slide selanjutnya saya akan paparkan berapa sih anjuran konsumsi garam, gula, lemak itu untuk sehari gitu. Lalu kemudian minum air putih yang cukup, ini juga sangat penting gitu ya, karena kalau air putih ini kan mungkin kita ingat iklan salah satu produk gitu ya, kalau nggak minum air putih dalam jumlah yang cukup tuh gagal fokus katanya begitu gitu. Kalau saya sendiri sih merasakan seperti itu, kalau kurang minum tuh kepala mulai nggak enak gitu. Nah itu berasa banget kalau saya gitu. Oke, berikutnya adalah pentingnya pemenuhan gizi seimbang untuk kesehatan keluarga. Kenapa penting gitu? Jadi gizi seimbang ini tidak hanya sebatas teori, tapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menghindari terjadinya penyakit tidak menular.
Penyakit tidak menular ini seperti kalau istilahnya lainnya mungkin penyakit degeneratif ya, seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes dan lain sebagainya. Lalu juga bisa meningkatkan imunitas tubuh, ya ini sangat berguna nih ya dalam waktu sekarang ini gitu. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja dan juga menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas. Ini sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian, saya ambil dari data Riskesdas tahun 2018. Kalau kita lihat di sini, ternyata kalau dibandingkan dari tahun 2013 dengan 2018, itu terjadi peningkatan jumlah orang yang menderita hipertensi. Nah, artinya penyakit degeneratif tadi itu karena mungkin pola konsumsi masyarakat yang cenderung lebih kepada makanan yang cepat saji gitu ya, makanya di sini cenderung gitu peningkatan ini. Nah selain itu juga tidak hanya hipertensi gitu, tapi juga di sini ada kejadian diabetes juga meningkat. Ini jika dibandingkan dengan tahun 2013, 2018 sangat meningkat. Nah data terakhir tahun 2020 itu laporannya belum keluar gitu. Nah, nanti kita lihat kembali nih kalau dibandingkan dengan 2 periode sebelumnya seperti apa data di tahun 2020. Jadi sebagai informasi, Riskesdas ini dilakukan 3 tahun sekali oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk tahun 2020 berarti laporannya nanti akan dikeluarkan di tahun 2021. Oke, nah ini sedikit saya sharing juga terkait penelitian saya di tahun 2018. Saya pengen tahu nih, sejauh mana sih calon pengantin tuh paham tentang gizi seimbang. Karena calon pengantin ini kan selanjutnya akan menjadi sebuah keluarga. Nah, biasanya kan orang kalau mau menikah tuh yang dipersiapkan adalah gedungnya udah belum, ya fitting pakaiannya sudah belum, lalu cateringnya udah apa belum gitu. Nah, justru yang seperti ini nih kadang tuh tidak terfikirkan gitu. Nah, ini terbukti dari riset kami tahun 2018, ternyata memang sebagian besar calon pengantin itu pengetahuan gizi seimbangnya masih sangat rendah. Nah, apakah ini bisa dikatakan siap menikah gitu? Ya, secara finansial mungkin siap, secara yang lainnya siap gitu, tetapi secara kesiapan sesungguhnya gitu ternyata belum siap. Nah, ini yang terus kami usahakan gitu dengan melakukan kerjasama juga ya dengan KUA untuk melakukan konseling kepada calon pengantin. Cuma karena pandemi ini jadi agak terhambat gitu. Kalau sebelumnya bisa kami lakukan dengan langsung datang ketika calon pengantin itu ada edukasi atau konseling sebelum pernikahan. Nah, kita selipkan edukasi gizi di situ. Oke, nah selanjutnya adalah tentang pemenuhan gizi keluarga. Nah, di sini saya singgung sedikit tentang ketahanan pangan keluarga, di mana ini menjadi ciri sebuah keluarga tersebut mampu atau tidak di dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, di sini ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan keluarga. Tingkat pendapatan, nah biasanya orang yang pendapatannya lebih tinggi itu cenderung bisa mencapai ketahanan pangan. Ya, kemudian juga orang yang pengetahuan dan kesadaran gizinya juga baik, itu juga bisa mencapai ketahanan pangan keluarga yang lebih baik juga. Nah, lalu kemudian faktor sosial dan budaya ini ternyata juga berperan penting. Itu terkadang ada budaya tertentu atau suku tertentu yang memiliki larangan terhadap makanan tertentu. Gitu dengan alasan yang mungkin kita tidak tahu kenapa. Nah, lalu berikutnya yang terakhir adalah ketersediaan pangan. Nah, barangkali ini yang berkaitan dengan pemanfaatan tanaman perkarangan. Ya, karena dengan pemanfaatan tanaman perkarangan gitu artinya kita meningkatkan ketersediaan pangan untuk keluarga. Oke, ini sebagai gambaran saja kebutuhan energi bagi kelompok dewasa nih yang saya highlight di sini gitu. Kenapa saya tampilkan ini nanti akan terjawab di slide berikutnya. Jadi rata-rata untuk usia dewasa katakanlah usia 19 sampai 29 tahun untuk laki-laki itu kebutuhan kalorinya 2.650 kilokalori per hari. Kalau perempuan 2.250 kilokalori per hari. Nah, bagaimana caranya kita membagi jam timing makan kita itu supaya bisa mencapai kebutuhan kalori ini? Nah, ini mungkin tips yang bisa kami berikan gitu. Jadi untuk timing jadwal makan kita gitu supaya lebih teratur. Nah, yang pertama adalah sarapan, usahakan jangan pernah melewatkan sarapan karena biasanya kalau sarapannya dilewatkan, porsi makan siangnya double. Biasanya begitu. Ya. Jadi ini yang mesti kita introspeksi diri gitu. Jadi kita harus sempatkan sarapan gitu. Kemudian ada snack pagi
Ini juga sebetulnya untuk menghindari makan siang yang berlebihan juga gitu. Lalu makan siang, nah saat makan siang ini tubuh memang membutuhkan energi untuk tetap bisa beraktivitas. Jadi ini waktu-waktu prima ya, kita sudah beraktivitas pagi, lalu kita masih harus beraktivitas lagi di siang sampai ke sore. Nah berbeda dengan makan malam gitu, makan malam kita mau tidur setelah itu gitu. Nah ini juga perlu diperhatikan, yang baik itu adalah 2 jam sebelum tidur. Oke, ini gambaran sumbangan energi yang bisa memenuhi kebutuhan. Jadi kalau misalkan kebutuhan seorang pria tadi 2.650, tinggal dihitung saja persentasenya. Nah, jadi ketahuan sarapan pagi itu saya harus makan berapa kilokalori nih gitu. Tetapi kalau untuk ditanya seperti apa menu yang baik, nah itu mungkin butuh konsultasi lebih lanjut ya, karena biasanya kami juga akan melihat secara personal kebutuhan gizinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, berikut adalah contoh menu dalam satu piring. Gitu. Tadi di depan kan sudah ada gambaran ya isi piringku. Nah ini mungkin lebih nyata nih, ada sayur bayamnya. Nah kalau dilihat sebetulnya semua ini bisa kita peroleh dari tanaman perkarangan, kecuali beras barangkali ya. Kalau beras mungkin kita masih harus beli gitu. Nah yang lain masih bisa kita penuhi dari tanaman perkarangan kita. Oke, saya singgung sedikit mengenai fast food. Tadi katakanlah 2.560 kilokalori. Nah, coba ketika kita makan siangnya segini, lalu ternyata makan malam nggak sempat masak lagi, beli ini lagi. Ternyata sorenya udah jajan mie ayam. Nah, berapa kilokalori kira-kira yang kita konsumsi hari ini? Nah, itu yang perlu menjadi perhatian juga tentunya. Lalu kalau berbicara gizi seimbang, kita juga perlu memperhatikan konsumsi air putih gitu, karena air putih ini juga membantu menyeimbangkan metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah ini mungkin tips ya, katakanlah 1 botol ini 1 liter, nah mungkin begini caranya supaya 2 liter ini bisa terpenuhi. Tapi tentunya konsumsi masing-masing orang berbeda juga gitu ya, ini kan anjurannya 2 liter gitu, tetapi bergantung juga kepada aktivitasnya dia, kemudian juga berat badannya gitu, itu juga akan mempengaruhi berapa kecukupan yang dia butuhkan. Oke, tadi saya singgung mengenai gula, garam, lemak ya, Bapak Ibu sekalian, gitu. Terkadang kita suka nggak sadar nih konsumsi gula, garam, lemak gitu. Misal seperti tadi kita konsumsi 1 paket lengkap burger, ada kentangnya, lalu ada sodanya. Nah di situ bisa dilihat berapa gula dan garam dan lemaknya gitu, karena itu sangat tinggi sekali. Nah ini adalah anjuran yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa dalam 1 hari konsumsi gula kita itu sekitar 4 sendok makan atau kurang lebih 50 gram. Gitu. Tetapi bukan berarti nanti acuannya, oh saya bikin teh manis 4 sendok makan. Lupa sebelumnya udah pernah minum soda, lalu nanti beli lagi malam haus beli lagi boba gitu misalkan. Nah itu sudah berapa sendok makan gula itu dalam 1 hari. Nah itu yang perlu kita pikirkan kembali gitu. Termasuk juga garam. Misalkan membeli makanan dalam kemasan, coba perhatikan natriumnya berapa gitu. Nah itu perlu kita pertimbangkan, dan juga lemak. Oke, yang berikutnya, nah saya akan masuk ke tanaman perkarangan sebagai sumber gizi keluarga. Tadi sudah disinggung juga oleh 2 narasumber sebelumnya gitu, bahwa kebutuhan gizi dapat kita penuhi dari diversitas tanaman di perkarangan, rumah untuk pemenuhan gizi seimbang keluarga. Mungkin di sini saya akan singgung sedikit tentang program dari Kementerian Pertanian. Saya tadi juga melihat salah satu peserta juga ada yang dari Dinas Pertanian. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya sharing sedikit. Jadi saya juga pernah bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, Dinas Ketahanan Pangan, maaf. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor waktu itu terkait dengan program pengantaragaman konsumsi pangan. Nah, salah satu program mereka itu ada KRPL. Nah, ini mereka mensosialisasikan, kemudian juga memberikan bantuan gitu kepada kelompok wanita tani untuk pemanfaatan perkarangan melalui program KRPL ini. Nah tadi konsep atau yang di-sharing oleh Pak Mansur tadi itu udah mirip banget sama KRPL ini gitu, lengkap, tidak hanya tanaman tapi juga ada ikan, ada ayam gitu. Iya.
Waktunya 3 menit lagi. Oke, baik. Makasih, Tenunus. Oke, nah lalu apa sih manfaat tanaman perkarangan gitu? Saya hanya mengulang kembali yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Yang pertama adalah memberdayakan keluarga dan masyarakat di dalam memanfaatkan perkarangan. Jadi kalau selama ini mungkin bingung perkarangannya mau diisi apa gitu, atau misalkan bunganya udah terlalu banyak nih, bisa diisi apa lagi ya gitu. Nah ini bisa kita isi dengan berbagai tanaman pangan. Lalu kemudian meningkatkan konsumsi sayur dan buah gitu. Lalu yang terakhir, yang berikutnya adalah peningkatan gizi dan kesehatan di sebuah keluarga. Nah ini foto sekitar 8 tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu bisa menemukan saya yang mana gitu. Ini 8 tahun yang lalu ketika kami melakukan penelitian di kelompok wanita tani anggrek, ini adanya di Desa Babakan, Bogor. Ini saat saya masih S2 waktu itu. Oke, ini tanaman perkarangan atau sayuran yang mungkin bisa dijadikan tanaman perkarangan. Ini apa namanya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk aslinya tadi yang disampaikan Pak Mansur ya, Bapak Ibu semua gitu. Jadi kita bisa memilah-milih tanaman yang mudah berumur pendek, mudah tumbuh dan juga mudah pemeliharaannya gitu. Nah, ini juga sangat bisa untuk mendukung peningkatan konsumsi sayur dan buah di keluarga. Oke, nah ini sudah terbukti melalui penelitian yang dilakukan oleh Neneng Ratna tahun 2016 bahwa ternyata pemanfaatan lahan perkarangan ini memang berkontribusi untuk pemenuhan gizi keluarga dan pengeluaran pangannya pun menjadi rendah gitu. Menjadi berkurang gitu karena sudah bisa panen dari lahan sendiri sehingga uang yang tadinya digunakan untuk membeli sayur itu bisa dialihkan untuk yang lainnya. Nah, ini kalau bisa dilakukan terus-menerus ya mungkin akan lebih baik juga gitu. Ya, ini gaya makan sehat bisa jadi celah pangan lokal kembali yang tadi disampaikan oleh Pak Budi tadi ya di awal. Nah, ini beberapa pangan lokal dan keunggulannya, mungkin saya bisa skip saja. Ini slide saya juga bisa di-share nanti melalui panitia gitu. Jadi bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tanaman lokal ini kandungan gizinya sangat banyak dan memang pemanfaatannya sekarang ini masih belum terlalu banyak juga gitu ya. Jadi masih sangat bisa untuk kita kembangkan. Baik, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemaparan hari ini adalah kita harus menerapkan prinsip gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian keluarga sebagai agen perubahan perilaku, karena apapun perilaku kita semua itu berawal dari keluarga. Lalu yang terakhir adalah tanaman perkarangan sebagai alternatif sumber gizi keluarga. Oke, ini mungkin di luar topik hari ini, tetapi ini akan selalu kita ingatkan kepada masyarakat ya, kita lindungi keluarga dari penularan COVID-19 dengan menerapkan prinsip gizi seimbang. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.